Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fox Stereo. Dan kali ini kita mau riding, mau badminton. Sekarang jam 12 kurang 15. Udah bukan San Mori lagi namanya. Ini ada Doni yang di depan dan juga Mas Roy pakai aerox biru. Udah lama banget ya nggak bikin video motovlogan kayak gini, karena emang susah men. Kalau mau bikin video kayak gini tuh harus ada temanya. Karena motor saya adalah motor 150 cc, knalpotnya standar. Kalau saya diem, yang nonton bosen. Beda sama motovlogger yang motornya 2 silinder ke atas. Dia diem pun masih enak didengerin gitu. Dia bisa nyuruh penontonnya buat dengerin suara knalpotnya. Kalau motor saya nggak kedengeran cuy. Walaupun saya ganti knalpot juga, suaranya juga nggak akan enak. Makanya di video yang dulu yang nggak perlu ganti knalpot Satria Fufi, di situ udah saya jelasin kenapa saya nggak mau ganti knalpot racing. Karena bagi saya suaranya tetap nggak enak. Suara motor 1 silinder dikasih knalpot racing. Ya doain aja biar bisa beli motor 2 silinder ke atas, atau bahkan ZX25R, motor idaman sekali ya kan. Kalau punya motor itu saya pasti ganti knalpot. Nah itulah susahnya bikin konten motovlog. Nah jadi buat kalian yang masih mikirin bikin konten motovlog mah gampang, tinggal motoran terus ngomong, nggak segampang itu mas bro. Harus ada temanya dulu kalau saya mah, nggak asal keluar terus ngomong di jalan. Tapi kalau dibandingkan sama konten-konten non motovlogger, emang motovlogger itu kelihatan lebih gampang sih. Karena kan kalian cuma perlu motor, terus action cam, terus mikrofon, udah kalian jadi satu video. Tapi yang bikin tantangan adalah gimana caranya biar video motovlog lu itu ada temanya gitu. Kalau saya tuh gitu, biasanya kalau sebelum bikin konten motovlog di jalan, saya bikin kerangkanya dulu. Kadang saya tulis dulu, kadang udah saya siapin kerangkanya di otak. Jadi di jalan tuh nggak bingung mau ngomongin apa, abis ini abis ngomong A terus lanjut ke B, itu nggak bingung. Terus susahnya lagi buat bikin motovlog adalah kalian harus membagi konsentrasi kalian di jalan sama waktu ngomong, dan itu nggak mudah loh mas bro. Astagfirullah, ke kanan dia dong, nggak pakai es lampu sen. Nah kayak gitu tuh. Jadi ketika kita udah nyiapin mau ngomong apa, udah konsentrasi mau ngomong apa, kita juga harus nyiapin kemungkinan yang akan di jalan. Dan itu nggak mudah loh mas bro, nyawa taruhannya bro. Terus masalah editing motovlog itu gampang, bisa jadi iya, karena emang isinya itu cuma gabungin sama cut-cut doang kan. Karena emang footage-nya motovlog ya cuma di jalan gitu kan, nggak ada angle yang lain. Paling ya di sisi helm sama di sisi depan, udah gitu. Tinggal disinkronize terus buang part-part yang nggak perlu. Tapi biasanya saya nggak cuma cut sama gabungin, tapi saya kasih color correction juga. Jadi kalau nggak dikasih color correction jadi kayak gini. Nah setelah saya kasih color correction jadinya kayak gini. Nah pasti viewnya lebih bagus yang udah dikasih color correction. Nah biasanya editing saya tuh itu gabungin, terus cut, terus kasih color correction. Kalau mau kasih efek ya paling berapa, nggak semuanya dikasih efek. Transisi ataupun animasi itu nggak semuanya saya kasih. Nah terus kalau masalah konten motovlog itu gampang nyari viewer, nah ini yang saya nggak setuju. Kenapa?
di sini saya jelasin ya. Konten motovlog itu ada pasarnya masing-masing. Semua konten juga begitu sih. Semua konten pasti ada pasarnya masing-masing. Tapi konten motovlog adalah konten yang sangat segmented sekali pasarnya. Jadi misal gini, di dunia ini ada dua jenis kelamin, laki-laki sama perempuan. Yang suka motor pasti lebih dominan yang laki-laki. Bisa dikatakan 90% laki-laki, 10% perempuan yang suka motovlog. Nah itu udah kebagi tuh. Konten motovlog itu nggak bisa ditonton semua orang yang berjenis kelamin laki-laki dan juga berjenis kelamin perempuan. Nah yang laki-laki, yang 90% tadi dibagi lagi. Yang suka nonton konten motovlog itu nggak semua genrenya suka. Misalkan ada yang suka touring, ada yang suka nonton konten yang motor yang sport firing, ada juga yang suka nonton konten yang motor kecil-kecil kayak saya. Nah, di situ kan udah kebagi lagi. Nah, di situ dibagi lagi. Jadi misalkan yang suka touring itu adalah orang-orang yang umurnya 30 ke atas misalkan. Terus yang suka motor-motor kayak FU, GSX, R150, R15, CBR 150 itu adalah orang-orang yang umurnya masih muda, misalkan dari umur SMP sampai umur 30 misalkan. Nah berarti kan pasar saya di antara umur SMP itu umur berapa ya? 12 kali ya, 12 sampai 30 lah. Nah di umur 12 sampai umur 30 itu dibagi lagi. Nggak semua orang yang umur segitu suka sama konten motor Satria FU. Dikurangi lagi sama orang-orang yang nggak suka konten motor saya. Jadi pasar dari motovlogger itu bisa saya katakan segmented banget. Nggak semua konten itu masuk buat semua orang. Nah jadi saya kurang setuju sama pernyataan orang yang bilang bikin konten motovlog itu gampang nyari viewers. Nggak sama sekali. Apalagi buat orang-orang yang pemula kayak saya yang belum tahu formula cara bikin vlog yang menarik. Itu susah banget cuy bikinnya cuy. Mau dibikin konsep apa biar penontonnya nggak bosen, itu mikir-mikir beneran. Nah jadi itu sih opini saya tentang pernyataan kalau bikin motovlogger itu gampang. Nah kayak gitu jawaban saya. Yang paling fatal sih yang tadi sih, yang awal sih, bagi fokus di jalan sama fokus buat ngomong itu nggak gampang bro, serius, nyawa taruhannya. Jadi gimana teman-teman motovlogger, pendapat kalian tentang pernyataan bikin konten motovlog itu gampang? Bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin bagi motovlogger yang udah lama kayak Jody Motovlog HD, terus Jandi Malik Abdullah, itu pasti udah punya formulanya sendiri-sendiri kan buat bikin konten. Mereka udah punya ciri khas untuk YouTube-nya masing-masing. Jadi mereka udah kayak, iya pasti udah tahu formulanya gitu daripada saya yang baru 1 tahun nggak ada bikin motovlog. Misalkan si Dandi Malik itu mereka punya teman-teman yang sama-sama pakai moge, pakai intercom, ngobrol, intercomnya dimasukin kamera jadi konten, dan itu seru. Kalau saya belum bisa kayak gitu. Nah gimana menurut kalian? Semoga apa ya? Ya udahlah, closing aja lah. Terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya karena kita udah sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.